Shalom, selamat pagi. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan kemurahan Tuhan, untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih setia yang selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat minggu pagi hari ini, di awal bulan Agustus ini Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan masuk pada bulan yang ke-8 ini ya Tuhan. Semua hanya karena kemurahan Tuhan. Kalau kami boleh melewati setiap bulan, setiap hari demi hari, itu semua karena perbuatan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih Tuhan, untuk cintanya Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur, biarlah hidup kami mau senantiasa mau persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Karena inilah persembahan yang abadi, yang sejati, yang harum di hadapan Tuhan, yaitu hidup kami untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian. Kasih yang terindah. Haleluya. Kasih yang terindah, api yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesus. Haleluya. Pujian dari hati
kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami patut bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang sangat begitu luar biasa bagi kami. Engkau telah menyertai setiap keberadaan kehidupan kami di waktu-waktu yang kami telah lalui bersama-sama, sehingga kami boleh ada lagi di saat ini ya Tuhan. Kami percaya ini bukan karena kekuatan kami, tetapi semua karena kasih Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Bapa di sorga, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami memuji akan kebesaran nama-Mu Tuhan. Kami bernyanyi bagi Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa apa yang boleh kami lakukan pada saat ini boleh menyenangkan hati daripada Engkau ya Tuhan. Bapa di sorga, dan pada saat ini lagi kami akan mendengarkan sabda firman-Mu ya Tuhan. Sebelum kami mendengar firman, kami mohon Tuhan Engkau layakkan kami, Engkau sucikan hati dan pikiran kami pada saat ini, untuk kami mendengar, untuk kami menerima akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa kepada Tuhan pada saat ini, hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, kami percaya, kami imani telah diurapi oleh kekuatan kuasa daripada Engkau ya Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa, apabila ada pekerjaan kuasa roh kegelapan, kuasa setan yang coba mengganggu konsentrasi kami, umat-umat-Mu, membaca, mendengar firman, kami berdiri atas nama Yesus Kristus. Kami perangi, kami tolak, kami halaukan dia dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami imani, kami bebas, kami fokus untuk menerima, mendengarkan firman Tuhan. Kami terima sabda firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan siap menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan buka kebenaran firman Tuhan hari ini ya Saudara, agar kita diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan hari-hari ini, buat kita kuat di dalam Tuhan. Filipi pasalnya yang ke 4. Filipi 4 ayatnya yang ke 7. Di sini firman Tuhan adalah diberikan teks oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Di situ adalah nasihat-nasihat terakhir. Filipi 4 ayat yang ke-7 dan boleh kita lanjut ke yang ke-8. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat 9, dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat daripadaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara, kalau kita lihat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, nah nasihat-nasihat terakhir, kalau dari ayatnya yang kedua, ini adalah nasihat Paulus kepada seorang yang bernama Euodia dan Sintike yang dinasehati, dan juga kepada Sosubos, teman-temannya. Di sini Paulus menyapa saudara-saudara, teman-teman yang melayani Tuhan di Filipi. Jadi ini adalah nasihat-nasihat. Baru kalau dari ayat yang keempat sampai ayatnya yang ke-9 tadi, saya tadi baca dari ayat yang ke-7. Tapi kalau dari ayat 4 sampai yang ke-6, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali ku katakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ayat 6,
Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam doa dan keinginanmu kepada Tuhan, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, inilah hari-hari ini luar biasa firman Tuhan yang kita terima pada hari ini. Ini adalah kebenaran firman Tuhan, nasihat yang Tuhan berikan kepada kita hari-hari ini. Kita masuk di bulan yang baru, di bulan Agustus pada hari ini, di minggu pertama ini. Kita bersyukur kita sampai pada bulan ini, saudara. Begitu selama 1,5 tahun kita semua dengan masyarakat dunia yang lain berjuang. Kita berjuang bersama menghadapi ini. Dan kalau kita bisa sampai pada bulan Agustus ini bersama keluarga kita masih dalam keadaan sehat, kuat, kita dapat bergerak, bernafas, melayani Tuhan, kita dapat beribadah kepada Tuhan. Inilah anugerah Tuhan yang tidak semua orang bisa menikmati itu. Jadi biarlah hidup kita penuh dengan ucapan syukur, dan kita juga menjadi orang yang bersyukur, menjadi orang yang berterima kasih kepada Tuhan, bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kita mensyukuri yang kita punya dan kita menikmati dengan sukacita apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan percayakan hari ini kepada kita. Karena tidak semua orang bisa menikmati hal yang sama seperti kita nikmati hari ini. Karena itu syukuri dan kita nikmati, kita berterima kasih, dan kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan hari-hari ini. Karena kita mau sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita mengisi hari-hari kita dengan penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan sukacita di hadapan Tuhan. Di nasihat yang pertama adalah dikatakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Saudara, sukacita kita ini bukan buatan kita ya saudara, bukan karena keadaan. Saudara, kalau karena keadaan yang menjadi alasan sukacita kita, maka kita tidak akan pernah menikmati sukacita yang sejati dalam Tuhan. Justru firman Tuhan pada hari ini datang dalam kehidupan kita. Bersukacitalah senantiasa kukatakan kepadamu. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Itu adalah buatan Allah, buatan Tuhan. Buah roh yang ada 9 ya saudara. Itu 3 yang pertama, kasih, sukacita, damai sejahtera. Itu buatan Allah. Saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu saudara, otomatis Tuhan berikan itu kepada kita. Kita punya kasihnya, sukacitanya, damai sejahteranya. Untuk kita bisa mampu mengasihi saudara walaupun dalam keadaan yang berat, walaupun keadaan yang susah. Karena kita juga orang yang dikasihi Tuhan saudara. Sebenarnya kalau secara hitung-hitungan kita juga gak layak dikasihi oleh Tuhan. Kita layaknya dihukum. Tapi karena kasihnya Allah yang begitu besar, Dia memberikan anaknya Yesus Kristus kepada kita. Itu adalah tanda bahwa kita menerima anugerah. Karena itu juga apa yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan kita, karena kita menjadi anaknya, kita menjadi umat ketebusannya, otomatis sifat yang sama daripada Tuhan itu ada dalam diri kita. Kita bisa mengasihi terus. Dan yang kedua adalah kita punya damai sejahtera. Bukan buatan dunia juga. Kalau damai sejahtera kita karena dunia atau karena hal-hal yang di luar kita, maka saat semua keadaan berubah seperti hari-hari ini, maka kita udah gak damai lagi. Tapi kalau justru kedamaian itu ada dalam diri kita, di dalam Tuhan, buatan Tuhan, maka kita bisa menikmati kedamaian di dalam Tuhan. Walaupun di tengah badai, kita bisa mengaminkan sebuah nyanyian, meski di tengah badai aku tetap sukacita, tetap damai. Ya kan saudara? Bersama Dia hatiku tenang walau dalam lembah kekelaman. Kita bisa menyanyikan lagu itu saat kita sungguh bisa merasakan hanya kedamaian di dalam Tuhan. Dan kita damai sejahtera, sukacita di dalam Tuhan juga. Kita bisa ketawa, kita bisa bernyanyi, kita bisa meluapkan sukacita sorgawi. Ya karena itu sukacita juga buatan Tuhan. Jadi kebenaran firman Tuhan di sini adalah nasihat yang Tuhan berikan kepada kita di awal minggu ini adalah bersukacitalah senantiasa. Minta Tuhan, kalau kita kekurangan sukacita, minta Tuhan untuk berikan sukacita kepada kita. Karena itu buatan Allah. Karena itu hanya Allah sendiri yang bisa berikan kepada kita sukacita. Lalu
hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Saudara, kasih dan iman itu bertindak. Saat kita memiliki kasih Tuhan dan kita mempunyai iman untuk percaya kepada Tuhan, maka ada tindakan yang nyata dalam kehidupan kita, yaitu hendaklah kebaikan hatimu diketahui banyak orang. Tuhan sudah dekat. Hari-hari ini saudara, Allah bekerja dengan suatu kegerakan yang baru. Mungkin bukan baru sebenarnya saudara, tapi ini kegerakan yang hadir di tengah-tengah pandemi ini saudara. Itu kegerakan kasih. Jadi kita sebagai orang percaya, kita bisa dilihat banyak orang-orang yang membagi-bagikan berkat. Mereka ada sedikit berkat, mereka bersyukur, mereka membagi-bagikan berkat Tuhan. Itu adalah apa saudara? Kita sebagai orang percaya adalah kehendak Tuhan, bahwa kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Kan dengan kita melakukan seperti itu, kita memang menjadi berkat, tapi kita pun ikut merasakan sukacita karena kita bisa berbagi, saudara, dengan orang-orang lain. Justru pada masa-masa sekarang inilah kita akan bisa melihat kebaikan hati orang. Wah, luar biasa. Saudara, kami sebagai hamba Tuhan, kami dapat melayani Tuhan sampai hari ini, itu semua bukan karena hebat dan kuat kami juga manusia biasa saudara. Tapi justru ada orang-orang yang Tuhan kirim yang menunjukkan kebaikan hatinya yang luar biasa, karena mereka sudah dipenuhi oleh kasih Tuhan, dan mereka menunjukkan kebaikan hati mereka di dalam Tuhan yang membuat kami hamba-hamba Tuhan bisa bertahan saudara dalam pelayanan akan Tuhan. Ada orang-orang yang dijamah Tuhan yang menunjukkan kasih yang nyata melalui tindakan menolong sesama. Dan kami bisa terus kuat di dalam Tuhan itu karena ada orang-orang yang menopang saudara. Orang-orang yang menopang pelayanan kami. Tuhan begitu luar biasa mengirimkan orang-orang yang luar biasa dalam mendukung, menguatkan kami dalam pelayanan akan Tuhan, terutama pada masa-masa pandemi ini. Jadi kami sungguh-sungguh merasakan kebaikan hati orang yang dinyatakan. Kami langsung, aduh Tuhan memang luar biasa. Justru menandakan bahwa saya harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan, karena Tuhan sudah dekat, karena saya dapat merasakan kebaikan hati banyak orang. Supaya kita pun juga melakukan hal yang sama saudara. Hendaklah kebaikan hatimu juga diketahui semua orang, untuk merefleksikan daripada kasih dan iman kita dapat menolong sesama. Itu yang Tuhan rindukan hari-hari ini kita bagi orang percaya. Yang berikutnya adalah hendaklah kamu khawatir dengan apapun juga. Nyatakanlah dalam doa dan ucapan syukur dan permohonan kita. Tuhan memberikan kepada kita nasihat hari ini adalah supaya kita tidak khawatir akan apapun juga. Bahkan firman Tuhan dalam Matius 6 juga dikatakan bahwa kalau engkau khawatir, engkau tidak menambahkan apapun dalam hidupmu. Tidak pernah ada sebuah kekhawatiran membuat akhirnya masalah kita selesai, saudara. Tidak pernah hanya karena kita khawatir, kita memikirkan masalah itu terus menerus, makanya masalah bisa selesai. Enggak. Tapi justru kalau kita merenungkan kebaikan Tuhan, saudara. Aduh, sudah selama setahun ini lebih, kalau saya bisa hidup itu semua kemurahan Tuhan. Kita terus mengingat kebaikan Tuhan, justru malah kita dikuatkan. Ada berkat di sana. Tuhan bilang, itulah harimu sedemikian rupa supaya engkau memiliki hati yang bijaksana, kata pemazmur. Jadi saat kita mengkhawatirkan segala sesuatu, tidak pernah ada efeknya. Tapi justru saat kita merenungkan kebaikan Tuhan, merenungkan firman Tuhan, merenungkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita memikir 1,5 tahun ini waktu awal masuk pandemi bulan Maret 2020, mampu gak ya aku? Tapi ternyata Tuhan kasih kuat sampai sekarang ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan saat kita melewatinya dengan kekhawatiran, malah justru hal yang gak enak Tuhan. Itu malah terjadi, akhirnya kita jadi ribut dengan orang-orang yang kita kasihi saat kita mulai khawatir kan. Tapi justru saat kita bawa di dalam Tuhan, kita bersyukur buat berkat yang ada, yang Tuhan berikan hari ini kepada kita, maka kita akan melihat
kasih Tuhan yang luar biasa. Ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saat kita bersyukur, mari kita ubah. Saat kita mulai khawatir kepada Tuhan, kita ubah langsung mindset kita berubah. Aku harus memikirkan kebaikan Tuhan aja. Aku harus memikirkan yang baik aja kepada Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan ayat yang ke-8 tadi. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Karena itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Hal yang baik, hal yang indah, hal yang mulia, hal yang sedap didengar, itu yang kita pikirkan untuk menghilangkan kekhawatiran kita. Memang masalah itu nyata, saudara. Hal-hal tantangan yang kita hadapi itu nyata kita hadapi. Tapi Tuhan kita juga nyata. Tuhan kita juga berkuasa. Tuhan kita juga luar biasa. Justru saat kita menghadapi tantangan adalah saatnya kita mau melihat Allah bekerja dalam kehidupan kita. Jadi kita sama surga connect, saudara. Berhubungan, terconnected kita dengan surga. Supaya kita bisa melihat perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib dalam kehidupan kita. Dan damai sejahtera yang ke-7, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu memelihara hati dan pikiran. Saudara, kalau kita hanya baca firman Tuhan tanpa kita mengalami apa yang firman Tuhan katakan, kita akan menganggap firman Tuhan, oh ya, kata-kata yang indah, yang bagus gitu, saudara ya, yang menguatkan. Tapi kalau kita tidak menikmati sendiri firman Tuhan, kita tidak merasakan sendiri, kita pernah mengalami itu, kita pernah mengalami kekhawatiran dan akhirnya kita mengubah dengan pikiran yang indah, yaitu kita menyenangkan hati Tuhan dan kita melihat perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Yang kalau kita pikir, kenapa Tuhan gak tolong, kenapa Tuhan gak sertai saya, kenapa Tuhan gak jawab doa saya. Tapi saat kita membuat itu, kita mengubah itu dengan ucapan syukur kepada Tuhan, dan kita mau memikirkan hal yang baik dan mulia dan sedap didengar, maka kita akan melihat damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang kita gak duga, yang kita gak pikirin. Itu Tuhan menyatakan dalam kehidupan kita, yang luar biasa, saudara. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di ayat terakhirnya ya 9, ya apa yang telah kamu pelajari, ya apa yang telah kamu dengar daripadaku, yang telah kamu lihat daripadaku, maka lakukanlah. Maka Allah sumber damai sejahtera itu akan menyertai kamu. Jika kita melakukan ini semua, saudara, maka kita akan melihat bukan hanya kita diberkati, orang-orang yang ada di sekitar kita juga diberkati. Saudara, hidup kitanya kan bukan hanya soal kita, saudara. Bagaimana soal kita hidup hidup sukses, terus kaya raya masuk surga, nggak hanya sekedar itu. Tapi bagaimana selama hidup kita yang kalau di batu nisan cuma strap itu antara tahun sekian sama tahun sekian, sepanjang umur kita, apa yang menjadi makna selama kita hidup? Apa yang menjadi sumbangsi kita, apa yang menjadi donasi kita, istilahnya, saudara. Sumbangan kita yang terbesar bagi orang-orang yang di sekitar kita. Karena itu yang Tuhan mau. Kita menjadi tangannya Tuhan, kita menjadi alatnya Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Karena itu, saudara, lakukanlah apa yang telah engkau terima, apa yang telah engkau dengar, apa yang telah engkau firman Tuhan yang telah engkau terima selama ini, selama hidup ini. Lakukanlah, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi saudara, waktu-waktu ini adalah waktu-waktu kita untuk sungguh-sungguh percaya dan mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan menerima luar biasa damai sejahtera yang melampaui segala akal itu. Dan sampai kita bisa bicara seperti Ayub, dulu aku dengar kata orang aja engkau hebat luar biasa, sekarang mata aku sendiri melihat engkau. Jadi supaya kita bisa melihat Tuhan, karena itu lakukan setiap kebenaran firman Tuhan yang saudara sudah dengar, yang saudara lihat, yang sudah baca firman Tuhan, lakukan itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Silakan kepada Bapak Gembala.
Ya, puji Tuhan. Terima kasih banyak buat Ibu Gembala yang telah menyampaikan firman Tuhan yang begitu luar biasa ya bagi kita sebagai orang percaya. Firman Allah menekankan supaya kita memiliki sukacita, bahkan kebaikan kita ya diketahui oleh semua orang. Bahkan saudara-saudara sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan ya, kita juga jangan khawatir. Nah, ketika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan akan menyertai setiap langkah-langkah hidup kita, dan Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Bahkan hidup kita ini menjadi berkat bagi dunia ini, sehingga lewat kehidupan kita nama Tuhan, nama Yesus yang selalu dipuji dan dipermuliakan. Ya, puji Tuhan, kita akan berdoa akan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Bahkan kita akan menutup ibadah pada saat ini. Kita berdoa. Bapa di sorga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang begitu luar biasa bagi kami. Firman Tuhan mengajar supaya kami bersukacita, kebaikan hati kami diketahui oleh orang, dan kehidupan kami sebagai gereja Tuhan diajarkan oleh firman, supaya kami tidak khawatir ya Tuhan. Apalagi dengan kondisi-kondisi dunia yang ada saat ini, secara daging, secara manusia bisa membuat kami khawatir. Tetapi firman Allah mengajar bagi kami untuk tidak khawatir ya Tuhan. Untuk kehidupan kami gereja Tuhan, berjalan pada firman Tuhan. Hidup kami selalu berharap kepada Tuhan. Hidup kami selalu memuliakan nama Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kehidupan kami. Bapa di sorga, berkati hamba Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan terus urapi dalam melayani pekerjaan-Mu ya Tuhan. Kami percaya mujizat, kemenangan demi kemenangan terjadi dalam melayani pekerjaan-Mu ya Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa, kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Kami semua jemaat Tuhan, kami dapat mampu melakukan kebenaran firman-Mu di hari-hari ini ya Tuhan. Biarlah kehidupan kami selalu menyenangkan hati Tuhan. Kehidupan kami gereja Tuhan selalu mempermuliakan nama Tuhan lewat keberadaan kehidupan kami. Kami berdoa pada saat ini, iblis juga lagi bekerja keras, begitu giatnya Tuhan, melemahkan iman kami Tuhan. Dia tidak mau kami berjalan pada firman. Dia tidak mau kami ada dalam kebenaran. Kami berdiri atas nama Yesus Kristus. Kami perangi, kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya bahwa kuasa-Mu selalu menyertai kehidupan kami, sehingga kami tetap ada di dalam rel-rel kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa, kami datang dengan berbagai pergumulan dalam hidup kami. Kami taruh dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa ketika kami sakit, Engkau jamah, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan secara sempurna. Ketika kami tidak punya pengharapan, ada Tuhan yang memberikan pengharapan bagi kami. Ketika kami tidak punya kepastian, ada Tuhan yang memberikan kepastian bagi kami. Ketika kami tidak ada jalan keluar dari pergumulan, dari masalah yang kami hadapi di hari-hari ini, kami percaya bahwa ada Tuhan menolong kami, memberikan jalan keluar, memberikan pertolongan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa berkati umat-umat-Mu jemaat Tuhan di mana saja saat ini berada. Tuhan berkati mereka dalam pekerjaan, dalam usaha-usaha mereka, program-program mereka diberkati oleh Tuhan. Keluarga rumah tangga mereka diberkati. Ekonomi jemaat umat-umat-Mu diberkati Tuhan. Keuangan mereka diberkati oleh Tuhan. Dan kami berdoa, berkati anak-anak, berkati masa depan, berkati dalam pendidikan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami berdoa pada saat ini. Berkati keluarga saudara-saudara kami, di mana saja mereka berada, yang tidak bersama-sama, yang jauh di kampung halaman kami. Tuhan berkati mereka. Kami percaya Tuhan selalu menyertai setiap langkah-langkah hidup mereka. Ketika mereka mengalami pergumulan, Tuhan juga menolong, Tuhan buka jalan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami mohon Tuhan terus memberikan keamanan,
memberikan kedamaian bagi bangsa kami khususnya Indonesia ini. Bahkan kami berdoa, Tuhan tolong ketika ada oknum-oknum yang coba memecah belah persatuan dan kesatuan ini, Tuhan jamah hati mereka, Tuhan lawat hati mereka, Tuhan jamah mereka dalam nama Yesus Kristus, sehingga mereka mau bertobat, sehingga mereka mau memuliakan akan kebesaran nama daripada Engkau Tuhan. Kami berdoa, Tuhan tolong, Tuhan juga berkati pemerintah-pemerintah kami, mulai dari pusat, presiden, wakil presiden, para menteri, mulai juga dari gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, camat, Tuhan berkati, lurah, kepala desa, RT RW, kepala-kepala dusun, Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, di mana mereka Tuhan, dalam mereka mengambil keputusan-keputusan, dalam mereka mengambil kebijakan-kebijakan, semua dalam pimpinan Tuhan, semua dalam penyertaan Tuhan, sehingga lewat pemimpin-pemimpin kami, pemerintah-pemerintah kami, nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan lewat kehidupan mereka. Kami berdoa, Tuhan berkati juga TNI Polri yang menjaga keamanan di bangsa dan negara kami. Tuhan sertai, Tuhan lindungi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami berdoa, Tuhan juga berkati para dokter, para medis, Tuhan tolong di dalam memberantas juga COVID-19 ini. Dalam mereka juga menjalankan tugas, merawat yang sakit. Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan lindungi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami berdoa kepada Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan juga berkati pimpinan-pimpinan organisasi gereja kami, mulai dari pusat, daerah sampai wilayah. Tuhan berkati dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya hikmat, kemampuan daripada Allah selalu menyertai, memperlengkapi mereka dalam memimpin organisasi ini, sehingga nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa pada saat ini, berkati rekan-rekan kami sepelayanan dalam mereka melayani Tuhan. Tuhan, mungkin saat ini mereka menghadapi berbagai macam tantangan dan kesulitan. Kami berdoa, mereka melayani Tuhan adalah Tuhan yang mempercayakan. Kami percaya bahwa Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kemampuan, Tuhan memberikan pertolongan bagi mereka. Di dalam mereka juga melayani pekerjaan-Mu ya Tuhan. Kami percaya kemenangan juga terus terjadi bagi rekan-rekan kami dalam mereka melayani pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berkati Kalimantan Utara ini. Tuhan terus memberikan keamanan dan kedamaian. Bahkan kami berdoa, Tuhan tolong berkati desa yang tercinta kami ini. Antutani Tuhan berkati. Kami percaya kasih Tuhan, kemurahan Allah, kebaikan Tuhan terus tercurah bagi Kalimantan Utara ini, bagi Antutan ini, bagi bangsa dan negara kami Indonesia ini ya Tuhan. Kami berdoa, Tuhan tolong bagi ciptaan-Mu yang terpapar dengan mengalami sakit penyakit COVID, bahkan sakit-sakit yang lain. Tuhan tolong mereka juga, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan secara sempurna. Tuhan, mungkin mereka saat ini tidak kuat, tidak mampu menghadapi keadaan yang ada, tetapi kami percaya bahwa ada kuasa-Mu ya Tuhan yang menolong, memampukan, memberi jalan keluar, memulihkan, menyembuhkan secara sempurna sakit yang mereka alami. Kami percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami berdoa, Tuhan tolong penyakit ini, penyakit COVID ini permohonan kami, doa kami. Kami berdoa biarlah penyakit ini boleh berlalu di bangsa kami ini, bahkan juga di berbagai-bagai negara yang mengalami bencana sakit ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, sehingga kami dengan mudah boleh beraktivitas, bekerja, melakukan aktivitas, bahkan melayani pekerjaan-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi ya Tuhan, bagi bangsa kami ini, bahkan bagi negara-negara yang ada di muka bumi ini. Tuhan Yesus, kami akan tutup ibadah, doa kami pada saat ini ya Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tentunya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tutup doa ibadah saat ini. Semua kita katakan jemaat Tuhan, haleluya, haleluya, amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, di mana saja saudara berada, dengan adanya kondisi saat ini ya saudara-saudara, jangan membuat kondisi ini semakin kita jauh dengan Tuhan, semakin lemah hubungan kita dengan Tuhan, tetapi malah justru dengan kondisi ini mendorong kita gereja Tuhan semakin semangat untuk kita mencari Tuhan. Ya, ini juga adalah bagian tanda-tanda kedatangan Tuhan mungkin ya. Mari
Kedatangan Tuhan juga sifatnya bukan hanya kedua kali, tetapi juga kedatangan Tuhan bisa sifat secara pribadi, mengambil nafas kehidupan kita gereja Tuhan. Kita lihat di media sosial, ada banyak yang dipanggil oleh Tuhan. Mari kita gereja Tuhan, kita hidup setia, kita hidup taat, kita hidup melakukan firman Tuhan di hari-hari ini. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat siang. Haleluya, puji Tuhan.